maka kami akan mempersiapkan hati kami untuk sebentar menerima sebagian kebenaran firman Tuhan sebagai bukti kasih mengasihi kehidupan kami. Biarlah Engkau berikan roh yang teguh dalam hati kami, supaya setiap hati kami benar-benar mampu mengimani firman Tuhan, sehingga ada kekuatan dalam jiwa kami akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, persiapkanlah seluruh kehidupan kami untuk kami sebentar duduk menerima kebenaran firman Tuhan, dan biarlah roh-Mu yang berkuasa dalam kehidupan kami. Urapi kami semua, baik hamba-Mu urapi dalam roh-Mu yang suci. Tukang hamba mampu menyampaikan firman Tuhan, bukan dengan akal pikir semata, tetapi benar-benar oleh dorongan roh-Mu yang hidup, sehingga firman itu mampu merestorasi setiap kehidupan kami, untuk kami dapat dikembalikan kepada gambar kalinya Tuhan, sebagaimana Engkau merancang kami semula segambar dengan Tuhan. Mari Tuhan, berikan kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, untuk kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga kami pulang mendapatkan sesuatu yang terindah dari Tuhan. Sebab itulah tujuan kami datang beribadah pada Tuhan, bukan hanya kami melakukan kebiasaan, bukan karena kami melakukan secara rutinitas ibadah kami, tetapi kami rindu Tuhan. Kami ingin membawa sesuatu dalam hidup kami di tengah nikah kami Tuhan, yaitu kuasa firman yang akan mengubah kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Kami akan persiapkan hati kami untuk terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, saudaraku, selamat kembali. Kalau saya minta, kalau para pelayan Tuhan tinggal aja di depan, karena kursinya sudah tidak ada lagi. Jangan malu duduk di depan, sebab orang yang terdepan itu dia selalu mendapatkan hadiah. Puji Tuhan, kembali kami mengucapkan salam sejahtera, salam persekutuan dalam cinta kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberikan waktunya untuk Tuhan, supaya kita sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita kembali kepada apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kami juga menyapa jemaat Tuhan yang baru kali pertama ini kita bersama dalam ibadah. Mari kita sama-sama menikmati kasih Tuhan lewat kebenaran firman, untuk kita nanti bawa pulang dalam hati kita, untuk menjadi satu pegangan dalam hidup kita, untuk melewati segala rintangan hidup kita di dalam dunia. Sebab kita sadari orang yang hidup menuju kepada kebenaran yang sempurna, banyak tantangan, banyak rintangan yang akan kita lewati. Bagaikan perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, sungguh banyak mereka hadapi tantangan dalam kehidupan. Maka kita juga menyadari itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Iman yang sudah Tuhan berikan kepada kita harus mengalami proses sampai iman itu dikatakan menjadi satu iman yang berkualitas, iman yang mendatangkan keselamatan, iman yang mendatangkan janji akan hidup kekal. Nah, kita sudah belajar bagaimana Tuhan
memberikan satu pernyataan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 itu, ayat yang ke-8 itu, di saat nanti Anak Manusia itu datang, apakah dia menemukan iman di bumi ini? Semakin saya berulang-ulang membaca firman Allah ini, semakin saya merenungkan mengapa itu Tuhan menyatakan itu. Ini merupakan satu pernyataan, tetapi menjadi satu pertanyaan. Ini menjadi satu pernyataan yang harus kita dapat jawab dalam pribadi kita. Sebab pertanyaan ini tentu dipertanyakan Tuhan, yang mungkin pada rasul-rasul pada waktu itu, tetapi pada saat ini Tuhan pertanyakan kepada kita. Di saat Anak Manusia itu datang ke dunia, masihkah ia mendapatkan iman di bumi ini? Masihkah ia mendapatkan iman di bumi ini? Kita tahu semua orang yang beragama semua punya iman. Dan kita sebagai orang Kristen, kita orang yang beriman. Beriman kepada Kristus. Agama lain tentu beriman kepada yang lain. Tetapi yang pasti orang yang beragama di dalam dunia, semua orang yang beriman. Tetapi bagaimana kita menjawab ini? Di saat ini menjadi satu pertanyaan dan sekaligus pernyataan Yesus yang mengatakan, adakah iman di saat nanti Anak Manusia itu datang? Anak Manusia itu adalah Yesus yang sudah pernah datang dan nanti akan datang kembali. Nah, ini menjadi satu pelajaran penting bagi saya dan saudara, untuk kita nanti melihat bahwa adakah iman, tetapi Yesus sebenarnya ingin menyatakan iman seperti orang-orang yang pendahulu, atau iman daripada tokoh-tokoh iman yang ada di dalam kitab suci kita ini. Ini yang harus menjadi satu pelajaran penting bagi saya dan saudara, supaya nanti kita mengerti tentang iman kita. Kita harus tahu iman kita. Benarkah iman kita ini sudah iman yang menyelamatkan kita? Atau benarkah iman kita bukan iman yang membawa kita kepada hidup yang kekal? Atau iman kita tidak membawa kita kepada perjanjian Allah? Maka sering saya mengatakan, sesungguhnya orang Kristen bangga jika dia memiliki iman yang benar. Nah, kita sudah belajar selagu yang dikasih oleh Tuhan, iman yang bagaimanakah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Di saat tadi Tuhan mengatakan dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 8, di saat nanti Anak Manusia itu datang ke bumi ini, masihkah ia menemukan iman? Nah, sekarang kita akan menggali dari kebenaran firman Allah. Dan Tuhan sebenarnya sudah menunjukkan di dalam kitab suci kita ini, ada iman yang harus kita teladani. Ada iman yang sebenarnya yang harus kita miliki. Maka di dalam minggu-minggu yang kemarin, kalau saya tidak salah, ini sudah menjadi keempat kali dalam pembahasan dalam ibadah minggu kita ini. Sekarang ini keempat. Bagian keempat ini kita akan melihat satu iman yang harus kita teladani, dan itulah iman yang diinginkan oleh Tuhan. Itu iman yang diminta oleh Allah. Itu iman yang harus ada di dalam diri saya, iman yang harus ada dalam diri saudara. Bagaimana dengan Musa? Bagaimana dengan Abraham? Bagaimana dengan Henok? Bagaimana dengan Abel? Semua itu menjadi teladan iman yang dinyatakan firman Allah bagi kita, supaya kita dapat mencontoh iman-iman mereka itu. Nah, sekarang kita akan melihat iman daripada Musa ini. Kalau saya bicara tentang iman Musa, sebab perkataan iman ini sering ditafsirkan oleh banyak manusia beriman kepada Kristus. Tetapi apakah Musa
dapat beriman kepada Kristus, sedangkan waktu itu Kristus belum lahir. Maka saya mengatakan luar biasa, iman itu di dalam hati umat manusia sangat begitu besar kuasanya. Sebab kita melihat imannya Musa yang beriman nanti kepada Kristus, padahal Kristus pada waktu itu belum ada nyata secara wujud nyata di dunia ini. Tapi Musa sudah menjadi orang yang beriman kepada Kristus. Nah, apa yang saya maksudkan di situ? Tidak ada sesuatu manusia pun dalam dunia yang bisa mendapatkan keselamatan kalau dia tidak bisa beriman kepada Kristus. Sedangkan Musa sendiri dikatakan dalam kitab suci kita ini, dia beriman kepada Kristus walaupun Kristus pada waktu itu belum dapat dinyatakan. Tapi dia sudah beriman kepada Kristus. Nah, bagaimana kita harus beriman kepada Kristus? Sebagai orang Kristen dikatakan beriman kepada Yesus, beriman kepada Kristus, tetapi ini menjadi satu pertanyaan bagi saya dan saudara. Adakah iman yang sesungguhnya yang kita dapat miliki dalam hidup kita beriman kepada Kristus? Atau kita hanya beriman kepada agama kita, beriman kepada keturunan kita karena nenek moyang orang tua kita menjadi orang Kristen, oleh karena itu kita beriman? Tetapi iman yang harus kita miliki untuk membawa kita masuk di dalam hidup yang kekal, atau iman kita membawa kita masuk dalam keselamatan, ada contoh yang diberikan Allah Tuhan dalam hidup kita, dalam tokoh-tokoh iman. Maka kita akan melihat dalam Ibrani pasal yang ke-11, supaya kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, iman yang bagaimanakah yang harus aku miliki, yang harus kita miliki. Saya nanti akan mempersingkat ibadah kita sebentar, karena berhubung nanti kami akan turun ke Bali G karena ada acara. Nanti kira-kira jam 2 kalau saya tidak salah akan kami pergi bersama Ibu Gembala dan juga Bapak Tuhan. Maka kita akan sedikit nanti akan kita persingkat ibadah kita ya. Mohon dimaafkan kami. Baik, kita coba lihat dalam Ibrani pasal yang ke-24 sampai ayat yang ke-25 ya, supaya kita melihat bagaimana kita harus memiliki iman itu, supaya kita jangan hanya menjadi Kristen yang hanya menyatakan iman tetapi tidak ada sesuatu apapun iman itu di dalam hati saya. Baik, kita akan baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 dimulai. Ada apa di dalam imannya Musa sehingga dia dituliskan dalam kitab suci menjadi seorang kehidupan yang beriman? Puji Tuhan. Ya, terus kan? Ya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putra putri Fir'aun. Ya. Perhatikan buat ini. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Nah, di sini kita kembali dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Bicara tentang penderitaan itu sesuatu hal yang sangat begitu tidak disenangi oleh banyak manusia. Apapun dikatakan, bicara tentang sengsara, pasti orang banyak menolak. Khususnya kita sebagai orang Kristen. Di saat kita diajak untuk menderita, di saat orang Kristen diajak untuk sengsara, orang Kristen berkata tidak mungkin kita sengsara, sebab penderitaan itu merupakan satu hal yang tidak dapat dinikmati oleh kehidupan manusia. Tapi apa yang ada di dalam iman Musa? Alkitab mengatakan dia lebih menyukai kesengsaraan bersama dengan umat Tuhan dibandingkan dengan menikmati suasana keadaan dunia. Mari kita belajar ini, saudara yang dikasih Tuhan ya. Mungkin kita berkata, hamba Tuhan ini terlalu ekstrim. Tetapi kita belajar tentang iman. Terlalu banyak kita sebagai orang Kristen untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk dekat kepada Tuhan, hanya menikmati perkara-perkara yang jasmani. Kita maunya diberkati oleh Tuhan. Di saat kita datang beribadah kepada Tuhan, apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan berkat jasmani untuk dapat kita nikmati dalam hidup.
tapi lihat orang yang beriman bagaikan Musa. Jangan sampai saya dan saudara datang beribadah kepada Tuhan, jangan sampai kita beriman kepada Kristus tetapi untuk hanya menikmati, mengharapkan perkara-perkara yang jasmani dalam kehidupan kita untuk kita nikmati dalam hidup kita. Itu bukan Kristen yang beriman sesungguhnya. Tetapi kita sebagai orang Kristen yang beriman, bagaimana kita harus bisa meneladani imannya Musa, mampu menderita, mampu mengalami sengsara bersama dengan umat Tuhan, tetapi inti daripada tujuan firman Allah ini oleh karena Kristus. Tidak ada yang lain membawa iman Musa untuk masuk di dalam sengsara selain daripada bersama dengan Kristus. Nanti akan bisa kita lihat. Tapi dalam ayat yang ke-26 ini dikatakan tadi, ayat 24 ini, bersama dengan umat Tuhan, dia lebih baik menderita daripada tinggal di rumah Firaun, tinggal menikmati suasana Firaun, tinggal menikmati suasana keindahan dunia. Mari kita belajar ini, saudaraku, apa yang harus ada dalam iman saya dan saudara. Artinya, jangan sampai keinginan dunia, jangan sampai keindahan dunia, jangan sampai kenikmatan dunia membawa kita tidak mau ikut menderita bersama Kristus. Menderita bersama Kristus, saya tidak bicara tentang menderita tubuh lahiriah. Tetapi siapa yang mampu mengenal dirinya untuk tidak berbuat dosa, itu penderitaan. Itu namanya sengsara tanpa dosa. Bagaimana kita Kristen ini menjadi manusia yang hidup menderita, hidup mengalami sengsara oleh karena kita tidak berbuat dosa. Orang berkata, mungkinkah kita tidak bisa berbuat dosa? Mungkin. Tapi itu dihasilkan oleh iman. Dan sebenarnya Musa menunjukkan hal itu ada dalam dirinya. Di istana Firaun, saya mengalami kenikmatan yang luar biasa. Segala sesuatu ada dalam kehidupanku, bahwa aku bisa merasakan kenikmatan yang begitu luar biasa di waktu aku ada di istana Firaun. Sebab apa? Segala sesuatu pasti ada di dalam sana. Tetapi dia memilih lebih menderita bersama dengan umat Tuhan. Barang siapa yang mau menderita bersama dengan Kristus, dia akan mendapatkan kemuliaan. Amin. Amin. Siapa yang mau sengsara mengikut Tuhan, jangan dulu kita menyangka umat Tuhan tidak melibatkan dia. Setiap bicara tentang umat Allah akan berkaitan dengan dia, Kristus Tuhan kita. Maka untuk itulah saya mengatakan, iman kita ini harus iman yang mampu menanggung penderitaan. Amin. Iman kita ini harus mampu menanggung sengsara. Maka ada istilah dalam kebenaran firman, iman yang teruji. Iman yang teruji itu iman yang mampu mengalami sengsara. Iman yang teruji itu adalah iman yang mampu menghadapi segala rintangan, menghadapi segala penderitaan, tetapi oleh karena Dia, Kristus, yang telah ada di dalam hati kita, itu beriman. Jadi sebenarnya tidak ada enaknya menurut lahiriah rohani kita yang ikut Tuhan. Walaupun sekarang banyak mengajarkan satu ajaran, ikut Yesus harus bahagia, ikut Yesus itu harus mengalami berkat. Tetapi kalau kita menyelidiki kebenaran firman Allah, tidak ada itu. Tetapi yang ada adalah barang siapa yang mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Tetapi bagaimana kita mampu mengikut salib untuk iri Tuhan? Itu harus lewat iman bagaikan Musa yang mampu menderita bersama dengan umat Tuhan. Karena apa? Ada iman. Maka saya mengatakan iman itu
harus menjadi satu iman yang teruji, iman yang berkualitas, dan itulah iman yang berkuat. Jangan kita menjadi orang Kristen yang beriman tetapi tidak ada perbuatan. Itu dikatakan dalam surat Yakobus, iman tanpa perbuatan itu adalah iman. Adalah iman. Coba kita baca itu. Dalam surat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17, supaya kita nanti dapat melihat iman kita sendiri. Jangan lihat iman lain. Ya. Jangan lihat iman saya, jangan lihat iman yang lain. Tapi mari kita sama-sama siang ini melihat iman kita sendiri dulu, ya, supaya kita mau belajar bagaimana kita harus memiliki iman. Coba kita baca di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Puji Tuhan. Dalam surat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Puji Tuhan. Ya, sekarang Demikian juga halnya dengan iman. ya, Jika iman itu tidak disertai perbuatan, ya, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka pada hakikatnya iman itu adalah mati. Jadi iman itu tidak boleh hanya di mulut, saudaraku. Kamu orang Kristen? Ya, aku orang Kristen. Kamu beriman kepada Kristus? Iya, aku beriman kepada Kristus. Mana perbuatannya? Di saat orang melihat kita tidak mampu menderita, di saat kita menderita kita bersungut, di saat kita mengalami sengsara, sungguhnya kita mendatangkan dosa. Seorang suami mendapatkan tekanan dalam sikap tingkah laku seorang istri. Banyak seorang suami bersungut, dan oleh karena tekanan itu tidak sedikit suami berbuat jahat. Itukah iman orang Kristen yang bicara tentang iman yang harus mampu menghadapi sengsara, iman yang harus mampu melewati penderitaan, tetapi dalam konteks oleh karena Kristus yang ada dalam dirinya, ada dalam hidupnya. Begitu juga seorang istri, tidak sedikit seorang istri terlalu banyak bersungut mengomel oleh karena melihat tingkah laku seorang suami. Dia tidak terima tingkah laku seorang suami yang suka marah-marah, sehingga mendatangkan dosa, sehingga bersungut-sungut, sehingga berkata-kata kotor, berkata-kata najis. Artinya tidak mampu menghadapi penderitaan. Tetapi dia seorang yang beriman. Maka hari ini kita belajar, saudara-saudara, apapun persoalan yang kita hadapi, penderitaan apapun yang kita hadapi, sengsara apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kalau kita menjadi seorang Kristen yang beriman, kita harus mampu bertahan, kita harus mampu kuat menghadapi itu. Tetapi bukan karena apa dan bukan karena siapa, tetapi karena Kristus. Jangan bangga menjadi orang Kristen. Saya sering mengatakan supaya kita belajar menjadi Kristen yang sedang menanti pengharapan kepada Kristus, tetapi tidak ada pengharapan tanpa iman. Sebab pengharapan itu ditimbulkan oleh iman. Tetapi iman yang bagaimana? Yang bisa menimbulkan pengharapan dalam kehidupan kita akan Dia, yaitu iman yang berkualitas, iman yang hidup. Maka iman yang hidup itu harus ada perbuatannya. Jangan sampai kita beriman tetapi kita tidak mampu membuktikan perbuatan kita. Jadi orang Kristen itu sebenarnya di saat ada problema dalam kehidupannya, dia harus menunjukkan imannya di orang tua. Di saat ada pengalaman sengsara dalam kehidupannya, dia sebagai orang Kristen harus mampu berkata amin. Sengsara itu tidak akan menggoyahkan iman saya. Baru kita menjadi orang Kristen yang terpuji. Amin. Iman kita menjadi iman yang terpuji. Puji Tuhan. Mari coba kita lihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dalam yang dikatakan tadi di dalam Ibrani pasal yang 11 ayat 24, bahwa Musa lebih suka menderita bersama dengan umat Tuhan daripada menikmati kesenangan secara duniawi. Jadi saya akan ajak kita untuk melihat kesenangan secara dunia ini. Artinya apa itu? Banyak sekarang manusia mendapatkan sesuatu kenikmatan, tetapi oleh karena dosa pelanggaran.
Sebab di sini dikaitkan tentang dosa. Contohnya korupsi, menipu orang lain. Dia mendapatkan sesuatu berkat jasmani untuk yang dinikmati dalam kehidupannya, tetapi hasil daripada dosa. Musa berkata, lebih baik aku menderita bersama dengan umat daripada aku menikmati kenikmatan duniawi yang dihasilkan oleh dosa itu. Artinya apa? Seorang Kristen yang beriman jangan coba-coba mengejar kenikmatan dunia, apalagi itu dasarnya dosa. Jangan korupsi. Kalau ada pun kesempatan korupsi, jangan kita menipu orang lain, jangan kita mendustai orang lain, jangan kita mengambil hak orang lain, jangan kita mengambil hak seseorang untuk kita nikmati dalam iman kita. Itu bukan iman seorang Kristen. Jangan sampai kita ingin menikmati kenikmatan, tetapi kita halalkan segala sesuatu walaupun itu tidak halal. Maka saya mengatakan itulah iman yang harus kita lihat dalam diri kita. Ya mungkin kita berkata, oh sedikitnya tidak nampak itu. Yang mungkin ada yang dapat kita korupsi, kesempatan kita korupsi 100 ribu rupiah. Yang mungkin kadang-kadang kita berkata itu sedikit, tetapi namanya pun hasilnya korupsi. Mau besar mau kecil di mata Tuhan sama. Orang yang korupsi 100 juta dengan yang korupsi 100 ribu, mungkin di mata hukum dunia bisa berbeda penghukuman, tapi di mata Allah korupsi yang sedikit sama korupsi yang besar itu sama tuntutannya. Maka di sini kita diajar Tuhan, mari belajar. Lebih baik kita sengsara daripada menikmati hasil dosa. Amin. Amin ya. Lebih baik sengsara. Mungkin kita berkata, oh, aku tidak makan lagi di rumah. Anak-anakku sudah sengsara, maka harus aku mencuri. Maka harus aku mengambil milik orang lain. Kita ambil milik orang lain. Kita nikmati bersama dengan keluarga. Dengan alasan kita berkata, tidak makan lagi. Tapi Tuhan berkata, itu bukan Kristen yang beriman. Artinya, Kristen yang beriman, walaupun harus alami penderitaan, walaupun harus alami sengsara, jangan sampai berbuat dosa. Kita harus mampu menderita. Menderita jangan sampai kita melakukan kejahatan. Kita harus mampu itu. Kita harus mampu sebagai orang Kristen. Kedua, apa yang ada di dalam iman daripada Musa ini? Mari kembali kita masuk dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-26. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-26, supaya nanti kita melihat bagaimana Musa beriman kepada Kristus. Dia mampu membuktikan imannya dari perbuatan-perbuatan. Puji Tuhan ya. Mari Ibrani pasal 11 ayat 26. Puji Tuhan teruskan. Ya. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Maka tadi saya mengatakan di sini kan bicara tentang Kristus. Padahal musim Kristus belum lahir, Musa sudah ada. Jauh berapa ratus tahun. Tetapi apa yang dikatakan dalam surat Ibrani, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Upah yang dimaksud di sini bukan upah lahiriah, tapi upah janji Allah. Sebab di dalam beriman kepada Kristus ada upah yang harus kita nantikan. Tetapi saya tidak berfokus di sana. Nah, dalam terjemahan yang lebih bagus sebenarnya untuk dapat lebih kita pahami firman hidup sehari-hari, untuk kita lebih memahami. Ada yang punya punya Alkitab di HP.
Ada Alkitab di HP kan? Ada Alkitab di HP Pak? Ini kan ada kita seperti ini. Agak sedikit kita sulit memahami kalimat ini. Tetapi yang sesungguhnya, kalau saya tadi baca di dalam firman Allah hidup sehari-hari begini, lebih baik menderita bagi Kristus. Ini kan ia menganggap penghinaan Kristus sebagai kekayaan. Tetapi di dalam terjemahan lain dikatakan lebih baik menderita bagi Kristus daripada menikmati Mesir, menikmati dunia. Ada yang punya aplikasi itu FHYH. Ada bisa? Gak ada ya? Baik. Nah, mari kita belajar di dalam ayat yang ke-26. Lebih baik menderita bagi Kristus. Artinya kita sebagai orang yang beriman, perhatikan ini baik. Ini agak sulit kita terima. Dan saya mengatakan kalau kita tidak mampu ini, jangan harap kita ada janji. Saya akan mengaitkan satu pernyataan dari Rasul Paulus untuk nanti kita kombinasikan di dalam ayat ini. Kalau tadi Musa berkata, lebih baiklah aku menderita bersama Kristus lebih daripada menikmati dunia ini. Artinya kita harus mampu mengutamakan Kristus dalam hidup kita dari segala sesuatu apa yang ada dalam dunia. Oh, di sini kita banyak bertentangan. Maka saya bisa mengatakan, di saat ini ditawarkan kepada gereja, baik kepada hamba Tuhan, pasti akan banyak perdebatan. Sebab saya melihat sekarang ini banyak gereja yang hanya menekankan berkat jasmani dalam kehidupan. Tetapi apa yang dikatakan Musa sudah mendahului orang-orang yang beriman. Sesungguhnya firman Allah mengatakan, contohlah imannya Musa. Musa lebih mengutamakan Kristus dalam kehidupannya daripada perkara-perkara apapun yang ada dalam dunia. Mesir itu bicara dunia. Paulus juga seorang yang beriman, yang juga yang bisa kita teladani dalam firman kita. Di mana apa yang dikatakan Paulus dalam surat Filipi pasal 3, aku sudah menganggap semua menjadi sampah oleh karena apa? Kristus yang telah untung dalam kehidupanku. Itu iman yang